Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donitan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu, yaitu rekan dan sahabat saya di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, Ibu Etika Nur ya. Ibu Etika Nur ini yang biasa kalau debat saya dampingin gitu. Kebalik gitu, saya mendampingi. Nah, jadi Saling mendampingi. alhamdulillah Bu Etika Nur ini adalah seorang muslimah tapi yang terpelajar ya. Bahkan pernah belajar langsung dari Rabbi Tovia Singer, sehingga di dalam dunia apologetika ini merupakan seorang atau sebuah aset yang sangat berharga gitu ya. Assalamualaikum Bu Etika, sehat Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Kan habis Alhamdulillah. makan. Habis makan, jadi sehat. Sehat. Belum lapar lagi. Nah, Bu, malam ini kita mau ngomongin apa nih Bu? Kita ngobrol santai aja sih, asal usul Israel, Bani Israel Oh kan ya, banyak yang tahu Bani Israel, tapi bagaimana terbentuknya Bani Israel ini kan dari Nabi jarang. Yakub alaihissalam berarti ya? Ya, dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mungkin tujuannya Ibu untuk ngomongin ini nih apa nih Bu tujuannya? Tujuannya begini, supaya mengenal banyak beberapa orang awam, tapi yang sudah biasa viewernya Pak Donitan udah tahu lah kalau Bani Israel ini adalah Nabi Yakub ya. Terus sebetulnya siapa saja sih ya istri-istri Nabi Yakub itu siapa, anak-anaknya siapa, kan begitu. Terus bagaimana Nabi Yakub bisa menemukan istri-istrinya ini, cara mereka kenalan, kan dulu belum ada Twitter. Istrinya banyak ya Bu ya? Ada banyak ya, ada 4 ya. Boleh ya Bu ya? 4 ya? Solo aja 700. 700. Ini 4 yang 2 budak lagi ya? Ya, yang udah budak. Jadi anak budak tuh tetap dianggap sah. Apalagi kalau sudah istri ya. Jadi tapi budak itu juga disebutkan sebagai istrinya gitu. Kalau saya kurang paham sih, karena istilah budak dalam perspektif Judaisme itu beda. Jadi budak itu bukan budak belian yang dijual beli. Mereka kayak pekerja ART semacam itu, tapi juga dimiliki. Nah ini. Nah udah, Ibu cerita aja dulu deh. Nanti baru saya korek-korek lagi deh. Oh gitu ya. Oh ya boleh lah. Mau mulai dari mana Bu? Mulai dari ini, sebetulnya ini kan semua ada di Kitab Kejadian. Jadi riwayat itu ada di Kitab Kejadian. Kalau mulai dari awal sampai penciptaan ini kan sebetulnya suatu rangkaian cerita dari awal Nabi Adam sampai selesai ya, sampai di Kitab Kejadian Yusuf. ini dijelaskan secara runtut. Nah kita langsung aja split ke tengah-tengah, di mana Bani Israel terbentuk. Kita tidak mulai dari selesainya air bah kemudian Abraham diminta, itu nanti agak kejauhan, nanti kapan-kapan aja. Tapi sebelumnya boleh nggak Bu, kita disclaimer dulu nih. Ngapain kita Muslim kok ngomongin Bible gitu? Ya memang ada yang bagi orang awam sebetulnya tidak merasa ini tidak penting ya. Maksudnya untuk apa, saya juga sering dikasih tahu untuk apa itu belajar, bahkan oleh Muslim sendiri kan. Mereka tidak tahu bahwa begini, surat 2946 ya kan, surat An-Nahl 125 kalau nggak salah ya, itu kan perintah untuk berdebat dengan cara yang terbaik, berdialog. Kenapa berdialog? Karena pasti akan, Allah sudah Maha tahu akan terjadi dialog seperti ini. Seperti saya nih, saya beberapa kali diserang kan. Jadi saya ini sebetulnya tidak tahu apa-apa, diserang, ngapain kamu menyembah gini-gini kan gitu. Jadi saya tidak bisa apa-apa, speechless waktu itu. Awal mulanya Bu? Awal mulanya Ibu jadi apologet ya? Itu ya. Gara-gara bos saya itu tiap hari menjelek-jelekan agama saya. Bosnya Bu Etika Nasrani? Ya, itu kebetulan yang menyerang iman Bu Etika gitu. gitu. Itu mungkin dia yang baru, pokoknya dia benar-benar agresif sekali gitu. Dulu gitu Bu ya? Dulu. Waktu masih gadis? Enggak, sudah punya anak. Oh udah punya anak, tapi masih kerja gitu? Masih kerja. Terus ya itu, dia namanya FL lah disingkat. Dia begitu pokoknya, untuk apa kamu sholatmu aja nggak selamat, nabimu aja nggak selamat, macam-macam. Berarti gitu. Dia minta didoakan, berarti dia nggak selamat, gak ada jaminan. Nah
sementara saya tidak mampu buat apa-apa. Padahal ini sangat penting kan, karena sama baru kemarin saya juga di WA itu, mungkin saya nanti tunjukkan seorang murtadin yang baru murtad. Jadi dia masih fresh-freshnya masih senang-senang jadi murtad. Nah dia WA saya juga. Jadi murtad senang, jadi murtadin ya senang. Bagi dia kan, karena mungkin dia merasa lepas gitu. Tadi dia Islamnya jelas nggak paham, jelas bukan Islam yang taat. Ya dia menanyakan untuk apa? Bagaimana kalau Islam KTP yang nggak sholat? Bagaimana mereka dijamin selamatannya? Jadi dalam perspektif dia kan dia pasti selamat, ya kan? Dia pasti selamat nih karena mengikuti Yesus. Bagaimana dengan Islam KTP yang tidak selamat? Di hadis dia sebutkan hadisnya, ya kan? Nah kalau saya dulu nggak belajar agama lain kan, saya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bertanya aja, kamu tahu tidak? Saya tanyakan ke dia. Saya kirimkan video-videonya. Bagaimana Kristen Ortodoks sembahyang, bagaimana Kristen Sirak sembahyang, mereka bahkan 7 kali sehari. Mereka benar-benar sembahyang. Mereka juga sholat ya? Sholat sama dengan kita. Terus bagaimana Anda sama sekali nggak sholat? Pertanyaannya sama dengan saya yang Anda tanyakan saya, bahwa justru Anda kenapa nggak sholat? Padahal saudara Anda yang Ortodoks mereka sholat, itulah 7 kali malah. 7 kali malah. Ya. Anda tidak, jadi dia diam. Jadi dia terus ngasih foto Syafrin Ibrahim. Walah. Ini saya bilang kami ini masih euforia, masih baru, ini kuno ini Syafruddin ini tak kasihkan beberapa video-video Syafruddin yang nggak macam-macam lah, yang macam-macam itulah, yang dia orang klaim-klaim pendeta lain tentang Syafruddin ini loh, pendeta yang ngomong bukan saya. Jadi saya lebih baik tidak mengatakan saya tapi pendeta. Jadi supaya dia tahu kamu tuh masih baru, maksudnya gini, ayo kita debat aja, dia nggak mau. Jadi maksud Bu Etika nih belajar kristologi untuk ini defense, penting ya Bu ya? Penting untuk defense. Kita tidak akan menyerang, tapi pada saat kita ini diserang, kita ini bisa defense gitu loh, bisa membela diri. Belum lagi kalau untuk menghadapi upaya-upaya pemurtatan ya Bu ya? Pemurtatan ya itu kan saya sering juga. Tapi gini ya, maksud saya juga ingin memberikan disclaimer bahwa pembahasan kita mengenai kristologi itu sebenarnya adalah upaya kita untuk membentengi akidah umat Islam, ya Bu ya, dari upaya-upaya pemurtatan. Karena apa? Karena diakui tidak diakui upaya pemurtatan oleh misionaris-misionaris itu masih ada. Masih ada, ya, termasuk saya. Saya kan juga kena. Oh iya, dulu Ibu juga hampir jadi korban gitu ya. Kita tahu saya dimasukkan grup namanya grup Islam lah, Istiqomah apa ini kan. Oh, maksudnya Ibu sampai sekarang pun masih jadi korban misionaris gitu. Teman sih sebetulnya dia. Dulu anak buah saya. Terus tapi yang dibahas tentang bisa terkemuka dunia akhirat gitu-gitulah, kayak small thing ya bagi kita, ini hal-hal kecil, tapi dia kalau buat kita mungkin poin-poin seperti itu udah kuno ya Bu ya. Tapi kalau buat saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita yang nggak pernah belajar kristologi, dengar begitu tuh bisa goyang imannya. Yang apalagi yang akidahnya masih lemah. Nah itu aja untuk membentengi keluarga kita, untuk membentengi kita itu sebetulnya. Lagi pula menurut kita nih ya di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, yang namanya dakwah kristologi itu sebenarnya adalah dakwah tauhid. Betul nggak Bu? Karena apa? Dengan berdakwah kristologi kita itu sebenarnya sedang mengajak orang untuk bertauhid. Kan begitu? Ke akidah kita ya. Jadi yang penting, yang jelas gini, kan juga banyak channel-channel yang menyerang kita, ya kan? Itu saya lebih ke defense. Jadi makanya kalau saya dimasukkan di grup debat, saya selalu menjawab untuk kalau saya ikutnya Bruce Lee Bu. Kalau saya ikutnya Bruce Lee. Kata Bruce Lee, menyerang itu adalah pertahanan yang paling bagus. Iya, kita menjawab. Tapi kita menyerang itu dengan menyerang artinya menyerang dengan mengajak bertauhid. Iya, gitu. Maksudnya gini, kita kalau diserang kita jawab, tapi kita serang balik juga. Nah, iya dong. Kan. Artinya kita ini kan punya akidah. Akidah ini kan harus kita lindungin. Bukan akidah kita aja, tapi akidah juga keluarga kita, saudara kita. Kalau dari misalnya mereka nggak tahu hal-hal begini, mereka tuh mudah dimurtadkan. Kayak imunisasi lah. Ya, imunisasi lah. Kita belajar istiqoroh, itu harus kuat dulu akidahnya. Kayak imunisasi, kita udah terimun gitu. Baik Bu, silakan Bu. Tadi mau ngomongin apa tadi? Asal usul
bangsa Israel ya, Bani karena Israel, ya. Bani Israel supaya kita tahu, pengetahuan juga kan penting, ya kan? Betul, Bu. Betul. Karena Quran kan mengatakan Bani Israel berkali-kali, Allah mengatakan sebetulnya siapa sih Bani Israel ini? Bagaimana sih ceritanya terbentuk umat ini kan gitu, umat yang spesial yang disebut dalam Quran, ya kan? Nah sebetulnya itu kalau di tanah itu kan di Kejadian ini lengkap dari awal Adam diciptakan, tapi kita langsung ke tengah aja. Di sekitar chapter 28 ya, pasal 28 chapter 28 ya. Nah, itu dimulainya kisah di mana kita kan tahu bahwa Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya kan? Nah, kita ini masuk ke klan-klannya Nabi Ishak ke bawah ya. Nah, Nabi Ishak ini setelah waktu itu tua, sudah usia tua, sudah menjelang meninggal itu kan. Dia pesan kepada anaknya. Nah, sebetulnya yang dikasih Nabi Ishak ini kan Esau, kan Nabi Ishak punya 2 anak ya, Esau sama Yakub. Nah, tapi waktu memberikan ini nanti kisahnya intrik nggak saya ceritakan karena panjang, tapi yang jelas waktu itu di depan dia Nabi Ishak. Sebetulnya yang dimaui Nabi Ishak itu kan adalah Esau. Yang mau diberkati Esau. Ya, Esau karena Esau kan memang kesayangan Nabi Ishak, Yakub kesayangan Ribka. Nah, kemudian Nabi Ishak tuh memerintahkan carilah istri, jangan kamu cari istri orang Kanaan gitu loh. Carilah istri, pergilah kamu ke Aram, ke Padan Aram. Carilah saudaramu yang bernama Laban di sana, ya kan? Karena Laban saudara ibumu. Jadi Laban ini sama Ribka kan kakak beradik, anak dari Betuel kan. Nah, Betuel kalau nggak salah anak Nahor. Nahor ini masih keturunan Abraham ya, ke atas. Jadi kalau kita lihat Abraham itu juga masih keturunan Eber, 7 generasi setelah Nuh. Panjang sekali kalau istilah itu. Nah, kemudian singkat kata ini kan jauh waktu itu perjalanan dari Aram, Syria ya. Aram itu sebetulnya kan cucu Nabi Nuh. Jadi dulu kan nama-nama orang beranak pinak jadi nama tempat, ya kan? Atau nama bangsa gitu. Nama bangsa gitu kan. Nah, sampai ke Aram ini kan dulu kan belum ada pesawat terbang, belum ada. Jadi kan mesti berjalan kaki. Jadi dari lewat ke suatu tempat dulu sampai akhirnya lewat dia ke Pisir Baju dulu kan, mau lewat Pisir Baju juga sampai akhirnya dia di tempat sampai di Aram ini, Padan Aram. Nah, setelah Padan Aram sampai di sana, dia tanya di sini pas ada orang kerumunan nih, banyak orang ngumpul di situ karena di situ ada sumur. Sumur ini kan kalau ada sumur kan mereka ramai kan, karena belum ada pipa air pump gitu kan. Itu mereka mengembalakan ternaknya, meminumkan ternaknya. Terus tanya, ada nggak di sini orang yang namanya Laban gitu? Di sana kan gampang, waktu itu orang belum banyak, satu desa di sini kenal semua gitu. Laban itu anaknya itu Rahel katanya. Nah kebetulan Rahel anaknya Laban itu di situ. Nah langsung aja dipeluk sama Nabi Yakub. Aku ini saudaramu, saudara sepupu apa segempol nggak tahu, sepupu lah. Saudara sepupu kan. Jadi itu punya apa sih, Dek? Ini Bel. Enggak, aku tuh ada aplikasi Bible yang internasional. Kok ada loncengnya? Jadi nggak tahu, selalu ada verse of the day dan sebagainya, ini selalu dikasih ayat-ayat gitu loh. Jadi sama praying time, waktu untuk sembahyang. Belum tahu gini caranya, nggak apa-apa sih. Memang saya kan langganan beberapa situs-situs Kristen, situs Judaism untuk belajar lebih mendalam supaya saya belajar dari sumbernya gitu loh Pak Doni. Nggak belajar dari orang lain gitu, dari orang yang bukan sumber. Nanti belajar dari musuh kan nggak benar juga. Meskipun saya bukan penganut Kristen, saya harus belajar Kristen dari sumber Kristen gitu loh. Jangan terus kita semena-mena menafsirkan sendiri kan gitu. Supaya kalau kita debat pun kita ada dasarnya gitu menjawabnya. Nah, kemudian dibawalah si kita balik ya si Yakub ke tempat ayahnya ini Laban. Terus ceritakan Laban senang sekali akhirnya ketemu saudara keponakan lah ya namanya. Terus tinggal di sana
Terus namanya Yakub ini sebagai seorang yang mengembara dan ikut kan dia banyak membantu pekerjaan kebun kan dia punya kebun, punya ternak, punya kaya lah, punya budak gitu kan. Lama-lama si Laban bertanya, terus upahmu apa? Kamu kerja untuk aku sebegini banyak. Upah saya berikan anakmu Rahel. Dia kan Rahel ini ceritanya cantik sekali. Ya kalau sekarang kayak bintang film lah. Pokoknya cantik. Saya berikan aja Rahel anakmu untuk jadi istri saya, jadi istriku. Ya sudah, kamu kerja sampai digenapkan 7 tahun ya. Jadi Laban ini sebenarnya orangnya licik. Jadi mau ngasih apa-apa orangnya dimanfaatkan dulu. Nah, setelah waktunya 7 tahun si ini singkat cerita ya. Jadi kalau dibaca ayatnya kan panjang. Singkat cerita Yakub menagih janji. Oh ya sudah kalau gitu diadakanlah pernikahan, diadakan perjamuan pernikahan gitu kan. Dulu kan perjamuan pernikahan nggak disanding berdua. Jadi pengantin perempuan tidak disandingkan dulu dengan laki-laki karena kan belum muhrim. Hukum Taurat kan dulu ketat sekali, ya kan. Nah, terus setelah perjamuan malam selesai, barulah si pengantin perempuan itu diserahkan kepada Yakub, ini istrimu gitu kan. Nah, setelah masuk kamar, dulu kan kalau menurut keterangan Rabi, ini kan juga saya cerita dari kuliah saya dengan Rabi. Itu dia pakai veil, tutup nikob ya kan. Nah, jadi setelah sampai kamar sudah saya kan bayangannya wah ini malam pertama dengan istriku. Udah mau unboxing gitu Bu ya. Sudah mau unboxing ya kan. Sudah sudah benar-benar malam yang ditunggu-tunggu 7 tahun, bayangkan 7 tahun. 7 tahun nunggu malam pertama gitu ya. Nunggu Rahel kan. Tetap begitu dibuka kaget dia ternyata Lea. Ternyata kakaknya. Jadi kan si Laban ini punya 2 anak perempuan, Lea sama Rahel. Nah si Lea itu rupanya pas-pasan lah kira-kira, tidak menarik hati. Kalau disebutkan dia tidak menarik hati, tidak bersinar-sinar, beda dengan Rahel yang memang cantik. Ya kan? Jadi dia kok jadi langsung dia berarti terjebak dong Bu Yakub itu. Langsung dia mengkerut Pak, maksudnya dari apanya mengkerut? Maksudnya dari menyala-nyala langsung meredup. Ya. Menyala langsung meredup. Loh kok ini kan kayak Pak Dondi lah, Pak Dondi senang siapa tahu-tahu dikasih istri lain orang yang berbeda. Saya pesan siapa Bu? Misalnya kan jadi. Berarti itu mungkin si Laban itu nggak mau anak yang pertamanya nggak nikah nggak nikah. Makanya, karena ini kan yang mau dinikahin kan adiknya. Pastinya kan tanya menuntut dong si Yakub, bagaimana kamu kok menipu saya gitu loh. Katanya saya dinikah dengan Rahel, kok kamu berikan Lea gitu kan. Kata Yakub, kata si Laban begini, tidak elok, tidak umum kalau di sini anak perempuan itu adiknya melangkai kakaknya gitu. Sudahlah nanti saya berikan adiknya, kamu kerja 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Nunggu lagi. Akhirnya senep itu dong ya. Yakub senep. Tapi demi cintanya dengan Rahel. Kan memang dia sangat mencintai Rahel. Jadi dia nikah dengan Lea itu kan terpaksa. Kalau dengan Rahel kan memang yang dia cintai, ya kan. Mungkin Pak Doni suruh nikah dengan orang yang tidak Pak Doni cintai juga kan beda sama orang yang dicintai. Apa boleh baut gitu ya? Boleh baut. Terus 7 tahun akhirnya kesampaian waktu itu kan si ini bawa Lea dan budakmu, jadi dikasih budak satu Zilfa karena Laban kan kaya, dikasih Zilfa. Jadi Lea sama budaknya mungkin ada tempat tinggal sendiri. Nah kemudian setelah 7 tahun nagih janji, akhirnya diadakan perjamuan pernikahan lagi, kali ini benar dengan Rahel. Kan si Yakub senang sekali nih. Jadi yang pas kedua bener Rahel tuh Bu? Rahel benar. Bukan budaknya? Anaknya cuma 2. Bukan budaknya. Tapi setelah itu di bawah bulannya juga Bilha, maksudnya untuk bantu-bantu. Jadi sudah punya anak ini kan tenang nih si Laban. Anaknya sudah nikah semua nih dengan satu orang, dengan Yakub ya kan. Satu si Lea sama Silva budaknya, yang satu Rahel dengan Bilha. Nah kan. Setelah itu karena memang cintanya kepada Rahel tinggi ya, si Yakub ini, jadi dia lebih banyak memperhatikan kepada Rahel gitu.
si Lea kan sedih nih, terus Tuhan membuka rahimnya, maksudnya dibuatlah si Lea ini hamil gitu. Jadi Lea ini hamil anak pertama Ruben, bukan Ruben Onsu ya. Ruben, terus kedua Simon, ya Simeon itu sebetulnya. Lewi, terus Yehuda. 4 dulu lahir. Nah ini begitu dapat anak-anak ini kan perhatian ke Lea lumayan kuat ya. Nah, terus setelah itu si Rahel merasa ya Tuhan, sekarang suamiku tidak kurang perhatian lagi ke aku, sudah ada anak-anak, walaupun dia tidak mencintai Lea, tapi kan ada darah dagingnya kan anak-anaknya, sehingga akhirnya si Rahel begini, ambillah budak. Jadi dia ingin punya supaya Yakub itu betah di rumah Rahel juga, dia harus punya anak. Karena sama Rahel bolak-balik tidak punya anak. Akhirnya disuruh menghampiri Bilha budaknya. Dihampiri aja, setelah dihampiri hamil. Oh, cuma dihampiri doang hamil. Nah, makanya Pak Doni jangan menghampiri saya ke sini dan saya hamil gitu. Ya. Jadi si Rahel minta dia menghampiri budaknya, kemudian si Bilha hamil. Nah, hamil punya 2 anak nih, namanya Dan, D-A-N ya, memang Dan satunya Naftali. Ya. Nah, jadi dengan kedua anak ini kan, jadi Yakub imbang lagi nih, sering juga punya 2 anak. Jadi anak itu biarlah di pangkuanku, aku anaknya Rahel juga gitu kan, supaya Yakub itu enggak perhatiannya ke sana terus kan gitu. Nah, namanya 2 istri kan mesti saling cemburu juga, itu wajar ya. Terus akhirnya setelah itu si ini merasa kesel juga, kok sekarang kurang juga ke sini perhatiannya, terus dia menawarkan juga budaknya si Zilfa. Suruh menghampiri Zilfa. Oh, dihampiri lagi. Hamil lagi kan. Cuma dihampirin doang hamil ya. Belum dia apain tuh ya. Jadikan istrinya juga mestinya begitu kan, karena toh mereka menjadi 12 anak Israel. Kemudian hamil Gad dan Asher itu kan. Bahkan jadi total dari 4 istri itu bahkan setelah itu si inilah juga ambil juga. Oh, Lea nambah lagi juga. Rahel akhirnya ya. Lea nambah lagi si Isakar dan Zebulun ya. Terakhir Dina perempuan. Ya kan, sebenarnya kan dari Lea 7. Ya. Kemudian si Rahel sedih juga nih. Kan kalah nih, sana sudah banyak pasukan. Kalah saingan. Lama-lama dia berdoa dia dikabulkan, dia punya anak. Nah, setelah dihampiri. Setelah Rahel kan dihampiri itu sama istrinya. Oh iya. Punya anak, terus si Yosef. Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Yusuf itu ganteng sekali. Karena Rahelnya cantik. Ya kan? No wonder gitu loh. Kalau dalam kisah Islam kan sampai orang mau melihat Yesus sampai ke perang. Ya kan? Istri-istri sampai mungkin gantengnya kayak siapa, saya nggak tahu, kalau bintang film sekarang ganteng banget lah ya. Nah, terus terakhir lahir juga Benyamin kan akhirnya. Jadi Benyamin benar-benar bungsu. Jadi akhirnya itulah 12 anak laki-laki dari Nabi Yakub lahir, kemudian 1 anak perempuan, Dina. Jadi dari 2 wanita merdeka dan 2 budak. Terus dan 2 budak. 4. Terus lahir 12 anak plus 1 perempuan. Tapi yang dianggap sebagai kesukuan itu kan yang laki aja, Bu ya. Iya, berarti 12 anak 12 suku. Dan ini juga membuktikan bahwa dalam Perjanjian Lama, dalam tanah, anak budak itu sah karena bapaknya merdeka kan. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih, Bu. Berarti kan Nabi Yakub alaihissalam punya 4 istri, 2 wanita merdeka, 2 budak. Yang 2 budak ini kan sah jadi istrinya kan, Bu? Iya. Anak-anaknya juga sah anaknya Nabi Yakub alaihissalam kan? Betul. Ada yang bilang gitu, kalau Nabi Ismail alaihissalam itu anak budak. Istilahnya anak haram gitu lah. Iya. Tapi ada yang bilang begitu. Itu standar ganda namanya. Nah, yang bilang begitu berarti kan dia nggak baca kisah ini. Kisah yang Nabi Yakub kan. Yang 2 kan budak, punya anak. Kan Israel selalu 12 suku, nggak 8 suku Israel. Apa?
Kan selalu 12 suku Israel, Iya. 8 suku. Iya. Kalau nggak bisa kan berarti cuma 8 suku Israel. Betul, artinya anak budak juga diakuin kan, Bu? Diakui sebagai anak sah. Nah, jadi kalau semuanya mau wanita merdeka atau budak, yang penting asal dinikahin ya sudah sah gitu kan. Iya, sudah sah. Terus ada yang bilang kalau Nabi Ismail itu bukan anak perjanjian atau disebut anak, bahkan ada yang bilang dia anak zina malah. Iya. Ya kan? Berarti kan kebangetan itu. Berarti kan dia nabinya sendiri dibilang zina kan. Lah iya, berarti kan yang ngomong begitu kan nggak paham gitu loh kisah Nabi Yakub. Dari standar ganda. Iya. Pilih-pilih gitu, iya, pilih-pilih. Padahal Hagar itu dalam tradisi Yahudi kan dia seorang malah princess, putri, seorang putri kan? raja. Iya. Dia dititipkan untuk menjadi ART ikut di tempat kalau dalam makanya dia akhirnya melahirkan 12 suku Ismail itu raja-raja karena asalnya dia sebenarnya princess. Jadi akhirnya tadi raja-raja juga anak Ismail. Nah, Bu, ini kan gini, Bu. Dari yang namanya ada wanita merdeka, ada budak. Tetapi walaupun budak, tetapi kalau dinikahin kan ya istilahnya udah jadi istri yang sah, gitu kan. Tradisi ini kan sampai nih, Bu, ke bangsa Semitik. Ya, artinya di bangsa Arab pun juga ada hal seperti itu kan. Terus kemudian dengan kedatangan Islam diatur lagi kan, Bu. Budak ini bisa dimerdekakan. Bahkan budak ini lebih baik daripada orang yang imannya beda atau yang ya istilahnya kafir gitu ya. Lebih baik nikahin budak daripada nikahin orang kafir walaupun menarik hatimu kan gitu. Betul. Jadi artinya sudah ada tradisi yang turun-temurun jauh ribuan tahun dari Nabi Yakub alaihissalam bahkan sampai ke bapaknya Nabi Abraham alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kan gitu ya, Bu ya. Kalau ada yang bilang apa namanya boleh menggauli budak, lo menggauli kenapa nggak boleh kalau udah dinikahin ya, Bu ya? Iya, karena sebetulnya gini. Kan di Quran juga disebutkan bahwa budak lebih baik dan juga berikanlah mas kawin yang pantas. Yang pantas. Kalau ada mas kawin kan berarti nikah, kan gitu, Bu? Iya, kan? Dan perlakukan seperti dengan baik juga. Jadi yang jelas gini, hikmah dari cerita Yakub ini, cerita ke masalah budak ya. Hikmah dari cerita Yakub ini adalah kalau Laban tidak cheating ya. Tidak apa namanya licik, membohongi itu. Mungkin nggak ada 12 suku Israel. Gitu. Kalau cuma dengan Rahel, kan tidak ada persaingan nih, tidak harus menghampiri budaknya ya kan. Nah, dan lama nggak punya anak, nanti punya anaknya mungkin lama. Jadi hikmahnya kata Rabi itu hikmahnya jadi sukunya ada 12 banyak. Gara-gara si Laban tuh, Bu ya. Gara-gara si Laban, tapi walaupun sakit hati awal-awal ya sakit hati ya loh kok sudah berbunga-bunga malam pertama kok kaget ya kan. Jadi shock kan, mesti shock kan. Itu nyata Pak. Dulu saya pernah punya zaman saya kuliah S2. Itu ada teman saya. Itu ada aliran apa yang matanya aja. Apa yang sekarang ada nikah ya, cuman yang benar-benar ekstrim. Itu dia menikah, fotonya dikasih fotonya, tapi setelah menikah itu tidak dengan dia, dengan kakaknya. Yang rupanya jauh dari cantik. Jadi cheating juga. Tapi dia minta cerai. Dia minta cerai. Karena nggak jujur kan berarti kan. Jadi dia nggak salah juga. Teman saya ini nggak salah juga. Jadi, Bu, yang saya mau tanya, pernah nggak Bu Etika ngobrol sama Rabi itu mengenai ini? Kan tadi kan kalau Yakub mau menikahi Rahel, dia harus bekerja selama 7 tahun, ya kan? Terus habis itu Laban kan mengharuskan. Iya, kan maksudnya gini, kalau Yakub mau menikahi Rahel, kan Laban memberikan syarat Yakub harus bekerja selama 7 tahun, ya kan? Terus setelah dia nggak dapat yang dia inginkan, untuk mendapatkan Lea, untuk mendapatkan Rahel lagi, dia harus kerja lagi 7 tahun lagi. Masa 7 tahun itu standarnya apa ya, Bu ya? Kenapa 7 tahun gitu? Itu gini. Pernah ngobrol nggak, Bu, soal itu? Kalau masalah 7 tahun itu ada sabbatical year. Jadi kalau dalam Judaism, karena 7 ya. Sabbatical year itu begini. Sabbatical year itu panenan selama 6 tahun itu biasanya subur gitu. Nanti pada saat yang ke-7 itu tuh mereka tidak menanam gitu. Gitu. Jadi biasanya sudah tidak sesubur
pada Iya, tahun iya. ke-6. Jadi ketujuhnya seperti sabbatical year istilahnya. Kalau nggak salah sih dari gitu. situ ya. Sabbatical year seperti dalam Daniel 9:25 Iya, iya. 26 tentang Tapi kalau Nabi Musa sama mertuanya Yitro kok 8 tahun ya? banyak. Oh Masa yang ikut ke sananya. masa itunya, masa kerjanya gitu. Tapi kan Nabi Musa ini kan tidak diliciki, nggak tahu ya, tidak, artinya Yitro, Nabi Syuaib kan orang Nabi ya, Yitro ini kan seorang imam besar ya. Iya. Tapi mungkin dia tidak bercocok tanam kali ya. Mungkin kalau Nabi Musa kan diminta mengembalakan ternak-ternaknya kan. Iya, Beda betul. kasus ya kan. Sama Yitro sama Nabi Syuaib itu. Iya. Kalau Laban kan memang bercocok tanam. Nah, ini sampai akhirnya nanti diliciki terus sampai akhirnya nanti si ini melarikan diri. Nabi Yakub membawa anak istrinya. Nah, ya jadi gini ya. Sepertinya ceritanya Bu Etika ini tadi mungkin sebenarnya cerita yang sederhana ya Bu ya. Tapi di baliknya itu kan seperti tadi komen saya juga kan, bagaimana kalau kita orang Islam dengar saudara kita yang berbeda iman mengatakan bahwa menurut Bible mereka kan memang Hagar disebut budak, ya kan? Terus punya anak Ismail gitu kan. Ada yang bilang Ismail tuh anak haram atau anak zina gitu katanya. Kalau kita nggak tahu ceritanya yang tadi Bu Etika, yang tadi Yakub dengan Lea, dengan Rahel, terus kemudian Bilha dengan Silva, di mana Bilha dan Silva itu adalah budak-budak daripada Lea dan Rahel. Bagaimana kita bisa menjawab orang yang ngomong bahwa Ismail itu anak zina atau anak haram gitu? Padahal ini yang menjadi bangsa Israel itu, dua ibu dari bangsa Israel itu adalah juga budak gitu. Silva dan Bilha. Nah, jadi dengan kisah seperti ini nih kita bisa menggunakan untuk menjawab ya Bu ya, anggapan orang bahwa Ismail itu adalah anak haram atau anak zina gitu. Kan ya, pada Kejadian 16:3 kan kemudian Sarah menyerahkan Hagar sebagai istrinya. Iya, kata makanya. his wife jelas. Iya, betul. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang memang tuduhan atau sindiran atau ya mungkin ini perintiran karena sentimen ya. Jadi ada standar ganda pilih-pilih. Ya. Nah sebenarnya budak dalam Islam ini kan gini, dulu kan harga budak itu kan 100 ekor kambing setara. Jadi kalau budak waktu itu dilarang sama sekali, ada yang punya budak 10, 20 itu ekonominya akan goncang. Jadi Allah Maha tahu. Jadi kalau, dan orang itu nggak mau, kalau nggak mau masuk Islam lah, kenapa saya harus budak, nggak boleh kan? Nah, makanya ada banyak pintu-pintu dibuka untuk perbudakan. Dengan membuka pintu, diantaranya kan ada yang jika melakukan dosa berturut-turut membebaskan budak, kemudian ketika mendapatkan zakat dikumpulkan, salah satunya untuk membebaskan budak. Ada 7 pintu kalau nggak salah. Terus digauli dalam arti diberikan mahar juga ya, supaya. Jadi kalau digauli itu kasih mahar ya, kasih mahar dulu baru gaulin ya. Maksudnya bukan secara berzina seenaknya ya. Jadi kenapa anaknya juga diakui? Kalau zina kan anaknya nggak diakui. Kenapa boleh digauli seorang budak, boleh dibalas dalam arti menjadi istri ya, menjadi anaknya diakui sebagai anak, karena anaknya itu tujuannya itu apa sebetulnya? Kok boleh? Keturunan kan? Supaya memutus rantai perbudakan, memutuskan rantai perbudakan. Jadi kalau saya budak nih, saya digauli Pak Dondi misalnya, lahir anak saya. Anaknya bukan budak lagi. Iya, budak cukup saya. Iya, udah putus gitu ya. Putus. Jadi itu juga rantai budaknya putus. Mata rantai putus. Jadi dengan demikian sudah putus lah. Berarti salah satu upaya juga menghilangkan perbudakan. Atau akhirnya hilang juga. Karena kalau semata-mata langsung dihilangkan, ekonomi akan goncang karena harga budak waktu itu setara dengan 100 ekor kambing. Jadi dan Islam adalah agama yang pertama Bu ya, memutus mata rantai perbudakan ya Bu ya. Dengan cara-cara tadi seperti misalnya membebaskan budak kalau dia berbuat sesuatu atau menikahi sehingga anaknya bukan budak lagi. Gitu ya. Jadi cukup sampai jadi memutus mata rantai ya juga. Misalnya pas mengumpulkan zakat untuk membedakan budak, uangnya itu dan banyak, ada 7 pintu, semua saya nggak hafal. Itu salah satunya kalau ada yang komplain kenapa Islam boleh budak
Sebetulnya tidak. Islam hanya membuat cara yang terbaik. Yeah. Karena kalau sama sekali dilarang waktu itu tidak memungkinkan kondisinya. Sama, saya belum bahas perbudakan di kapan-kapan saya bahas perbudakan dalam Alkitab ya. Jadi harus seimbang dong kita bahas mana sih yang sebetulnya lebih masuk akal. Jadi, malah kalau di kekristenan budak itu masih ada sampai di abad-abad keberapa tuh Bu di Amerika ya? Abad ke-19, 20 awal. Nah, masih tahun ada 1960-an kan masih rasis juga. Nah, coba nonton film, saya sampai nggak tega sampai, waduh ngeri banget. True story, 12 Years of Slaves, 12 tahun kisah nyata itu. Jadi 12 tahun perbudakan itu bisa nyata bagaimana orang-orang itu rajin ke gereja tapi jahat sekali sama budaknya. Nah ini ada Bu Bible khusus budak tuh Bu. Oh gitu ada, iya. Itu di akhir abad 19 tuh. Jadi waktu itu gini, orang baik-baik karena budak kan mahal. Jadi orang kalau utangnya banyak, orang baik-baik waktu itu dia sebenarnya pemain biola, seorang negro. Dia bukan budak, terus dia dikasih diiming-imingi untuk kamu main di sana aja dibayar mahal, nurut, dikasih arak, terus dibawa dalam keadaan mabuk dia, dikasih minuman, dijual ke orang di suatu tempat. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Karena ini budak padahal bukan gitu. 12 tahun dia benar-benar mengalami bagaimana budak itu harus mengumpulkan 2 kilogram kapas, kalau enggak itu dicambuk sampai. Terus yang kalau mereka itu melarikan diri, bunuh diri digantung. Jadi banyak digantung gelantungan itu mayat di pohon. Nah, itu terus story ditulis sendiri oleh orang yang mengalami. Sampai dia ditolong seseorang 12 tahun setelah 12 itu ada yang namanya kasihan tuh, dia 3 anaknya lagi enak-enakan duduk sama anak-anaknya. Dia ditangkut di truk, dijadikan budak sampai dia nangis, anak-anaknya 3 nggak tahu di mana. Anaknya nangisi dia. Ya, pokoknya ngeri sekali perbudakan. Jadi ya alhamdulillah kita sudah di dalam Islam kita tidak mengenal hal-hal seperti demikian ya Bu ya. Dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu perbudakan sudah mulai diputuskan mata rantainya. Gitu ya. Walaupun tidak sekaligus, bertahap, tetapi pada akhirnya Islam adalah agama yang pertama kali memutuskan mata rantai perbudakan. Gitu ya. Sebetulnya itu. Jadi kenapa kadang-kadang kan kenapa budak halal babi halal, haram budak halal kan gitu kan. Karena mereka tidak mendalami sebetulnya kondisinya bagaimana saat itu. Karena tidak mungkin dilarang sama sekali, tidak boleh ada budak. Bagaimana mungkin banyak orang yang punya budak dan itu akan menggoncang kondisi ekonomi kan. Kalau benar-benar. Iya, jadi dari cerita yang tadi Ibu udah kisahkan dari kisah Nabi Yakub alaihissalam itu dengan 4 istrinya, 12 anaknya, 13 dengan Dina ya. Terus kemudian menjadi bangsa Israel. Yang mana setelah Nabi Yusuf dijual malah oleh saudara-saudaranya Bu ya. Malah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi penguasa di Mesir, menjadi pejabat gitu ya. Sampai akhirnya keluarganya Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya semua hijrah. Terus akhirnya kemudian jadi budak di sana. Malah akhirnya menjadi budak semua gitu ya. Ditolong Nabi Musa. Akhirnya dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan abangnya Nabi Harun alaihissalam sampai masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Nabi Yosua bin Nun alaihissalam ya Bu ya. Jadi, ceritanya memang panjang. Jadi kita singkat-singkat aja dan tadi saya mau ngomong apa kok lupa. Apa Bu? Lupa. Nabi Musa? Nabi Harun? Enggak sih tadi. Atau Yakubnya? Itu bahasa yang mau ngomong. Saya nggak apa-apa, wis nanti next time. Jadi yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan budak. Ya di Mesir itu. Jadi saya tuh tadi mau ngomong apa? Oh ya, Musa. Suku Yehuda, suku Lewi, yang suku Yusuf kan nggak pernah kita dengar. Karena lebih dikenal anaknya Efraim. Manasye juga nggak terlalu Manasye juga nggak terlalu Efraim, jadi yang lebih dikenal Efraim. Efraim ini juga nama lain dari kerajaan Israel Utara. Jadi nanti kita masuk ke raja-raja suatu saat kapan-kapan. Kita supaya kita gini memahami Alkitab ini pada porsi yang sepaham-pahamnya gitu loh. Ya tidak sampai paham banget yang enggak kita, tapi alurnya kita jelas. Gitu. Tapi yang jelas kan gini Bu ya, kalau kita kejadian nih ya, dari mulai Adam sampai
Ini tadi kita cerita Nabi Yakub, Ya. sampai bahkan Nabi Yusuf lah ya, anaknya ya, yang menjadi pejabat di Mesir itu. Ini kan semuanya ini masih tauhid semua nih. Ya, masih Ya kan? tauhid semua. Masih murni gitu loh. Masih murni. Tapi begitu bangsa Israel mengalami masa perbudakan di Israel selama lebih dari 400 tahun. Mesir. Kok di Israel? Mesir, sorry. Perbudakan di Mesir selama lebih dari 400 tahun. Mesir ini kan sudah merupakan bangsa yang pagan gitu kan. Termasuk mengutuskan domba. Nah, jadi artinya bangsa Israel selama lebih dari 400 tahun di bawah perbudakan di bangsa Mesir. Bangsa Israel ini sudah mengalami masa di mana ada percampuran akidah nih, Bu. Ya kan? Pasti ada pengaruh lah. Apalagi ada asimilasi kan. Pasti ada pengaruh. Jadi kita boleh katakan bahwa tidak semua orang dari bangsa Israel ini akhirnya tauhidnya tetap gitu loh. Pasti ada yang luntur gitu loh. Belum lagi nanti setelah keluar dari Israel dari Mesir. Nabi Musa aja sudah buat Al-Baqarah sapi. Ya kan? Baru ditinggal 40 hari udah bikin patung sapi. Terus setelah di Israel, setelah dipimpin oleh hakim-hakim, pindah menjadi Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, sampai akhirnya pecah. Sampai Jokona. Iya. Dibawa ke Babel. Iya, maksudnya dari Salomo kan kemudian kerajaan Israel pecah menjadi dua, Bu, ya kan? Jadi dua. Yeroboam, Israel Utara sama dikuasai Assyria juga pagan. Diganti Babilonia juga pagan. Diganti Persia juga pagan. Masuk Yunani juga pagan. Romawi nggak ada bedanya. Jadi ribuan tahun bangsa Israel sudah berada di bawah penguasaan bangsa asing yang pagan gitu ya. Terus Kristen timbulnya juga dari orang Yahudi, Bu. Iya. Ya, dari beberapa kelompok lah ya. Terutama yang dari Paulus lah. Paulus kan juga Yahudi kan, dari Farisi kan. Itu kan dijajah oleh Roma. Nah, jadi ya gimana ya? yang menguasai bangsa Israel selama ribuan tahun bangsa-bangsa pagan. Pasti ada pengaruhnya lah. Belum lagi waktu di Yunani ada Helenisme, ya kan? Dari Romawi ada Mitraisme. Ya nggak usah inilah, maksudnya pasti ada paham-paham atau budaya pagan yang masuk ke dalam kekristenan gitu. Maka sampai timbullah Trinitas gitu kan, Bu. Karena kalau dalam tanah kan Judaisme kan monoteisme. Murni kan. Kalau Judaisme kan murni monoteisme. Nah, begitu ada semuanya itu akhirnya ada pengaruh, apalagi Helenisme pada zaman beberapa abad sebelum Masehi. Kemudian pada masa penjajahan Romawi sampai akhirnya timbul agama Kekristenan, tidak bisa dilepaskan gitu dari budaya pagan, Ibu ya. Walaupun dalam perspektif Kristen kami juga Esa gitu kan. Jadi karena Anda ini kalau saya lihat Anda karena tidak meyakini, tidak mengimani. Ada kadang-kadang disebut karena Anda bodoh istilahnya gitu. Nggak punya Roh Kudus. Tidak bisa paham apa yang kami maksudkan. Jadi sebetulnya memang tetap berbeda antara monoteisme dan Trinitas, Maha Tunggal dan tiga yang tunggal itu tetap kesatuan. Berbeda. Karena konsepnya beda. Dalam konsep Trinitas itu ada penebusan dosa dengan darah. Sementara dalam monoteisme tidak ada. Dalam Yudaisme juga nggak ada ya penebusan dengan darah manusia gitu, nggak ada ya, Bu ya. Dulu penebusan dengan darah hewan itu korbanot itu kan tetap manusia dilarang. Dan itu untuk dosa yang tidak sengaja. Banyak lah, Bu ya, banyak ayat-ayat di dalam perjanjian atau di dalam tanah yang artinya Tuhan tidak butuh darah manusia untuk mengampuni manusia gitu. Dan Tuhan itu juga bukan manusia gitu. Dan memang tidak boleh. Yeremia 25:35 seorang anak tidak menanggung dosa atau kesalahan ayahnya. Yeskel 20. Seorang ayah juga tidak menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati, gitu Bu ya. Kalau kita lihat di tanah atau di istilahnya secara konsep ketuhanan di dalam perjanjian lama, Tuhannya Maha Pengampun loh, Bu. Iya, Maha Pengampun. Masih Maha Pengampun loh. Karena hanya dengan bertobat diampuni. Berapapun dosanya. Iya, walaupun dosanya merah seperti kimisi,
Ya, atau saya merah, satu ya, atau merah 20 seperti kain domba kesumba, akan putih akan seperti putih, bulu berarti domba ya kan. diampunin, ya Bu ya. Ya ampun, sepanjang bertobat. Terus tiba-tiba, Sungguh-sungguh bertobatnya ya. ya, terus tiba-tiba hanya bisa selamat dengan darah manusia gitu. Makanya itu kan bedanya cerita Ya. di situ. Walaupun mereka mengatakan ehad itu hak mereka, Hmm. tapi tidak seperti itu, konsepnya beda gitu Ya. loh. Konsep dalam ketuhanannya itu tetap beda. Nah, Gitu. ini masalahnya yang di perjanjian lama itu dianggap sebagai nubuatan untuk perjanjian baru, untuk Yesus dalam perjanjian baru kan Bu. Ya. Terus kemudian konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di perjanjian baru yang sama sekali berbeda dengan perjanjian lama, itu dianggap bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, Kan tapi gitu. perpuluhan masih berlaku loh. Tapi perpuluhan masih jalan gitu. Sunat hati, perpuluhan nggak ada perpuluhan hati gitu Bu. Ya kan? Ada yang mau ditambahin Bu? Saya kira cukup ya, next time kita sambung lagi Cukup dengan ya? cerita-cerita yang ringan aja, Ya. tapi cukup apa ya, cukup menambah wawasan Ya. gitu. Yang penting menambah wawasan juga bisa membantu kita menjawab syubhat atau sindiran atau pelintiran atau tuduhan ya Bu ya terhadap kondisi-kondisi atau sejarah daripada peradaban manusia. Ya, baik kalau begitu terima kasih banyak Bu Etika. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, mudah-mudahan Bu Etika selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten. Kapan-kapan saya main lagi ke sini. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di konten-konten kita selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihampiri ya, Bu. Dihampiri.